Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap itu kan gobloknya keterlaluan. Topik kita kali ini cukup panas dan mengundang perhatian banyak orang. Pendeta Ezra Soru pernah menyebut bahwa mualaf itu bodoh, sebuah pernyataan yang menimbulkan kontroversi besar. Bagaimana tanggapan Ustadz Felix Siau terhadap hal ini? Mari kita simak bersama dan buka pikiran kita untuk melihat dari berbagai sudut pandang. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf mantan pendeta tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh, dia tahu tuh Maria Magdalena tuh bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf mantan pendeta. Waktu dulu ketika SMP kelas 3, saya masih ingat sekali waktu itu terjadi SMP kelas 3 itu terjadi namanya kerusuhan 98. Saya ingat banget ketika kita ngambil NEM itu kita dalam kondisi yang sangat mencekam. Dalam kondisi-kondisi kayak begitu, saya mencari apa sih sebenarnya kebijaksanaan yang bisa kita ambil. Ada nggak sih orang yang cukup bijaksana untuk memberitahu pada saya, untuk menjelaskan pada saya, kenapa sih menjadi seorang yang sipit itu dibenci? Itu adalah pandangan saya zaman dulu. Karena orang-orang Cina tuh kayak dibenci, orang-orang Cina tuh kayak diperlakukan nggak baik. Dan ini bukan teori, karena saya mengalami sendiri. Misal contoh ketika zaman-zaman 98 itu kita mendapatkan semacam kayak surat-surat ancaman. Walaupun kita tahu itu pasti adalah suatu buatan, provokatif namanya, provokasi. Saya diperlakukan tidak baik, jalan-jalan di tengah jalan terus dipanggil, "Oi Cino." Kalau bahasa Indonesia, "Oh Cina," dan segala macam. Dan saya tahu bahwa itu adalah sesuatu yang mungkin bukan secara fitrah, secara alami ada pada manusia. Maka saya cari orang bijak mana yang bisa menjelaskan ini, karena saya sudah tidak berharap lagi pada agama. Saya nggak berharap pada agama saya yang lama Katolik, saya nggak berharap pada agama saya yang lama Kristen, apalagi Islam. Kenapa? Karena saya menganggap semua agama tuh sama aja, sama hancurnya. Saya tidak bisa berharap pada agama, karena agama itu terbukti cuma kayak konspirasi aja untuk mengendalikan orang-orang yang banyak oleh orang-orang yang dikit. Itu pendapat saya, walaupun saya meyakini Tuhan itu ada. Nah, masa pencarian ini nggak berhenti, mencari orang bijak yang bisa menjelaskan bagaimana dunia ini bisa bekerja, bagaimana kemudian kita bisa memandang dunia ini dan seterusnya. Sampailah saya ketika di IPB, masuk ke IPB, lalu di situ saya menemukan kondisi yang sama sekali berbeda. Yang saya temukan adalah kondisi yang tidak sama seperti di Palembang. Bukan menjelekkan orang-orang Palembang, bukan menjelekkan Palembang, tapi di Palembang saya tidak melihat bagaimana kondisi keislaman yang seharusnya saya lihat. Karena walaupun di sana mayoritas adalah Muslim, tapi yang ditunjukkan justru Islam tuh mengerikan. Setidaknya belum ada yang pernah datang kepada saya, belum ada yang pernah mendakwai saya yang menyampaikan Islam sebagaimana yang saya dapatkan di Bogor, di IPB. Yang saya dapatkan di Bogor sama sekali berbeda. Keislamannya kental sekali. Kalau saya di Palembang, saking jarangnya saya ngeliat orang itu sholat, sampai-sampai saya berpendapat bahwa sholat itu cuma pas maghrib. Karena saya nggak pernah dengar azan, setahu saya ya, nggak tahu lah, mungkin saya yang salah ya. Tapi seolah-olah saya tuh kayak nggak pernah dengar azan dan nggak pernah ngeliat orang sholat kecuali pas maghrib. Maka saya nggak punya pengetahuan tentang Islam dan nggak pernah tertarik dengan Islam. Tapi di IPB, karena memang kondisinya itu hanya, kalau saya nggak salah hitung, cuma 4%. Cuma 4% orang-orang yang bukan pribumi yang ada di IPB gitu kan ya. Termasuk saya yang 4% itu. Dan kalau kita bicara tentang agama, ya jelas juga minoritas orang-orang yang bukan Muslim. Maka saya datang dalam satu lingkungan, di kelas saya itu ada sekitar 52 mahasiswa. Seingat saya itu yang bukan Muslim cuma 8 atau 12, tapi nggak lebih daripada itu, seingat saya ya. Nah, maka ketika saya melihat kondisi seperti itu, pandangan saya benar-benar kaget ketika melihat keislaman di IPB. Misal, saya masih ingat sekali ketika masuk ke IPB, lalu setelah kita belajar di kelas, itu padahal baru pertemuan berapa gitu ya,
ada kakak kelas datang masuk lalu kemudian bilang kami dari Rohaniwan Islam, Rohis. Oke, saya bilang tanya. Lalu dia bilang gini, yang ikhwan tolong sebelah kiri, yang akhwat tolong sebelah kanan. Saya tuh kedengaran di kuping saya bukan ikhwan dan akhwat ya. Mohon maaf, waktu itu kan belum muslim. Yang kedengaran dari saya Iwan sebelah kiri, akhwat sebelah kanan. Saya tuh bingung, Iwan tuh nama bapak saya gitu kan ya. Tahu dari mana dia bapak saya namanya Iwan gitu kan ya. Ternyata saya lihat cowok-cowok sebelah kiri, cewek-cewek sebelah kanan. Wih, ini radikal banget, ekstrim banget, sampai kemudian tidak memandang setara antara laki-laki dan perempuan. Itu bahasanya saya dulu. Kok dipisah ke kiri dan dipisah ke kanan gitu kan ya. Lalu mereka bilang, oke, hari ini kita mau mengambil pengurus Rohis. Nah, tiba-tiba teman saya namanya Samsul ini terus bilang, Lik, kalau kamu nggak mau ikut nggak apa-apa, karena ini adalah Rohaniwan Islam. Jadi kalau kamu nggak ikut nggak apa-apa. Di situ kemudian saya pergi dan mereka melanjutkan proses pemilihannya. Tapi yang pengen saya ceritakan adalah ada satu kondisi yang berbeda di IPB yang saya dapat. Orang-orangnya rata-rata Islami, mereka berkumpul daripada seluruh negeri, tapi IPB ini sendiri kayak sebuah tungku yang menjadikan semua itu menjadi satu seragam, yaitu adalah mereka diberikan kesempatan di IPB itu untuk lebih memahami tentang Islam, untuk lebih tahu tentang Islam, karena kondisinya kental sekali keislaman itu. Karena kakak-kakak kelas mereka itu dengan sangat senang sekali, dengan sangat bangga sekali, dengan sangat dengan sangat senang hati memberikan pelajaran agama itu tanpa mengharapkan apapun. Itu yang terjadi. Dari situlah kemudian saya bersentuhan dengan Islam. Singkat cerita, karena teman saya banyakan yang Muslim, lalu kemudian saya tetap berkawan dengan teman-teman yang Kristen, karena mereka menyangka saya Kristen, padahal saya sudah nggak Kristen Katolik lagi. Saya sudah dari SMP sudah keluar dari agama Kristen Katolik secara nggak resmi. Nah, setelah kemudian saya banyak berteman dengan orang-orang Muslim ini, saya mulai melihat bagaimana cara mereka. Mereka ada pengajian, mereka senantiasa kemudian ada guru yang membimbing, dan saya dekat dengan satu teman saya ini namanya Samsul. Samsul ini termasuk orang yang berada di kampus pada saat itu, dan saya masih ingat cuma 2 orang yang waktu itu megang handphone. Ya, saya sama Samsul itu. Samsul megang handphone, saya megang handphone. Maka kita sering untuk kontak-kontakan. Tapi waktu itu saya belum punya PC. Dia sudah punya PC. Harga PC-nya waktu itu 5 juta tahun 2001, dan itu berarti sangat lumayan canggih dan yang jelas bisa main game. Maka karena saya seorang gamers, saya sering main ke rumah dia, ke kos-kosan dia untuk main game. Jadi, Sul, kapan ke rumah? Main game yuk. Dan dia ini orangnya juga menyenangkan. Kenapa? Karena bisa diajak bolos untuk main basket. Jadi saya dulu di IPB itu punya tim bolos. Bukan bolos untuk apa-apa, bolos kita pergi ke lapangan basket, kita main basket siang-siang. Jadi bolos cuma untuk main basket. Nah, Samsul ini menjadi partner in crime saya ketika kuliah. Ketika kuliah, dia jadi partner in crime, ngobrol-ngobrol tentang segala macam, tentang kehidupan, tentang kampus, tentang segala macam. Karena memang saya jauh dari orang tua. Orang tua saya di Jakarta, sementara saya harus di Bogor. Itu jauh, itu jauh bagi saya. Secara psikologis juga jauh gitu kan ya. Nah, lalu kemudian saya harus punya teman-teman baru dong, untuk diajak ngobrol. Nah, Samsul ini kemudian jadi tempat ngobrol saya sampai satu titik. Di tahun 2001 itu ada satu kejadian fenomenal yang nggak mungkin dilupakan oleh peradaban manusia. WTC ditabrak. Lebih tepatnya tanggal 11 September 2001. Itu saya nonton, saya masih ingat banget saya pakai baju warna apa, saya nontonnya di mana. Itu di TV kita ngelihat WTC ditabrak. Ketika kita ngelihat WTC ditabrak, itu kita langsung, ini bener apa? Ini kayak nonton anime, ini kayak nonton sinetron, atau ini kayak nonton movie. Ini coba tabrak satu pesawat, kalau nggak berapa lama kemudian pesawat satu lagi datang nabrak lagi, terus kemudian segala macam. Wah, teriakan segala macam di mana-mana. Walaupun kita jauh di Indonesia, tapi itu peristiwa internasional yang akhirnya dari situ, sebelum beberapa waktu langsung dikatakan oleh George W. Bush pada saat itu pelakunya adalah Al-Qaeda. Pelakunya adalah Muslim. Dari situ kemudian saya merasa sebagai citizen of the world, merasa harus membenci Muslim juga. Harus kemudian merasa bahwa Muslim ini bertanggung jawab terhadap hancurnya WTC. Karena kita kan waktu itu kan kecenderungannya kan ke Amerika, kan Amerikaan, walaupun nggak punya apapun, belum pernah ke sana, tapi ya ke Amerika tuh keren pokoknya. Kenapa? Hollywood membuat Amerika keren. Ketika Amerika dihancurin, kita harus berpihak pada Amerika. Satu waktu ketika saya datang ke rumahnya Samsul,
itu ada satu pajangan di depan kamarnya yang memicu perdebatan. Jadi kata-katanya begini, ini kamar Samsul bin Ladin. Siapa yang pro Amerika harap tunggu di luar. Waktu langsung dek pada saya, waduh, teman saya ini kayaknya teroris ini. Coba antum bayangin di kamarnya tuh ya, ini kamar Samsul bin Ladin yang pro Amerika, silahkan tunggu di luar. Wah, saya langsung dedek gitu, langsung, wah temen saya teroris ini, masuk nggak ya? Saya kan pro Amerika, masuk nggak ya? Akhirnya saya masuk. Setelah saya masuk berbahasa basi, tapi Samsul tahu kayaknya saya pengen nanyain apa. Dia ketawa-ketawa, Lik, apa kabar Lik? Iya baik. Gimana pandanganmu Lik tentang WTC? Saya bilang gila Sul, itu kejem banget. Saya pikir kemanusiaan manapun gak akan bisa mentolerir pembunuhan seperti itu. Samsul bilang, iya Lik. Terus menurutmu gimana? Ya justru itu saya tanya. Saya bilang, maksudmu apa tulis di depan itu? Ini kamar Samsul bin Ladin yang pro Amerika dilarang masuk gitu kan ya. Yang pro Amerika tunggu di luar, bukan dilarang masuk. Yang pro Amerika silakan tunggu di luar. Dia jelasin begini, Lik, sebenarnya ini bukan saya berarti pro kepada Osama bin Laden, dia bilang. Tapi Lik, yang pengen saya tegaskan itu adalah bahwa tidak serta-merta apapun yang kamu lihat dari media itu adalah suatu kebenaran. Tidak serta-merta Amerika itu benar. Dan tidak serta-merta apapun yang dituduh oleh Amerika itu sebagai teroris lantas mereka benar. Kita ini berkelindan Lik satu sama lain. Intertwine kalau dalam bahasa Inggrisnya. Ini kita sulit untuk membedakan antara mana fakta dan yang mana yang opini dan yang mana yang dituduhkan. Tapi yang jelas adalah kita harus berpikir sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang yang kritis, kita harus berpikir ada apa di balik ini semua. Dan siapa yang diuntungkan daripada ini semua. Ketika Islam kemudian dituduh, saya merasa nggak suka. Dia bilang, makanya saya pasang kayak begini sebagai kecenderungan saya untuk berpihak pada Islam, bukan pada Osama bin Ladennya. Oh ya udah, agak sedikit tenang saya. Setidaknya dia bukan pro Osama bin Laden itu tiba-tiba dia meledakkan diri di situ gitu kan ya. Jadi saya agak sedikit tenang. Terus kita kemudian ngobrol. Terus Sul, kenapa ya Muslim tuh bisa gitu? Samsul menjelaskan sebisa yang dia mampu bahwa Muslim itu adalah orang-orang yang punya harga diri. Orang Muslim itu adalah orang-orang yang punya pride. Yang jelas dia jelasin juga bagaimana kemudian kejahatan Amerika, sehingga itu seolah-olah ya kalau seandainya Amerika tidak berbuat begini, mungkin keadaan-keadaan ini nggak akan terjadi. Kalau Amerika misalnya nggak pernah nyerang beberapa tempat yang lain, nggak pernah berurusan dengan Afghanistan dan segala macam, mungkin itu juga nggak akan terjadi. Jadi ya kita cuma bicara-bicara ya sebagai seorang manusia kepada manusia yang lain, berdiskusi, menyampaikan pendapat dan segala macam. Saya juga menyampaikan pendapat, tapi saya nggak bisa mentolerir kalau seandainya ada orang yang merasa berhak untuk bunuh orang lain, kalau ada orang yang merasa berhak untuk menghilangkan nyawa orang lain dan dia merasa bahwa diri dia benar. Samsul bilang Islam juga tidak menginginkan semua itu. Maka dia keluarkanlah beberapa dalil-dalil yang dia tahu. Di dalam Islam, kalau seandainya kita membunuh satu orang seperti membunuh seluruh manusia. Tapi kalaupun di dalam Islam, kalau kita bisa menyelamatkan nyawa satu orang itu seperti menyelamatkan satu dunia. Wah, keren ini ajarannya. Dan ini nggak pernah saya dapat ketika saya di Palembang. Saya baru dapat, oh ternyata Islam itu memang betul. Menurut kata Samsul, Islam itu punya banyak wajah. Yang kamu lihat tuh yang mana, Lik? Islamnya satu, tapi kamu mau lihat dari wajah yang mana? Kamu mau lihat dari angle yang mana? Seperti yang saya cerita tentang koin. Koinnya satu, tapi kita bisa melihat dari berbagai macam angle. Angle yang mana yang kita lihat daripada Islam ini? Yang kamu lihat yang mana, Lik? Angle kejamnya, angle sadisnya, angle rohmahnya, angle lembutnya, angle intelektualitasnya. Kamu lihat ini Islam yang mana? Saya kemudian berpikir, emang Islam itu ada berapa macam angle aja, Sul? Dia kemudian menjelaskan. Awal-awal dijelaskan sama Samsul itu, Masya Allah, pelajarannya langsung berat. Lalu dia ngambil kertas, lalu kemudian dia tulis, Lik, Islam itu ada banyak penampakan di orang. Ada ritual, ada kemudian akhlak, ada kemudian politik. Widih, langsung masuk ada politik. Nah, dia bilang kesemuanya ini dulu ditampilkan dengan sangat baik oleh sebuah institusi namanya khilafah. Widih, dari situlah kemudian saya langsung jadi radikal. Enggak. Jadi waktu itu belum ada orang-orang yang bernarasi aneh kayak sekarang bahwa khilafah itu adalah seolah-olah sama kayak PKI, sama kayak teroris. Enggak ada. Dulu orang berpikir khilafah itu sederhana berdasarkan pemahaman fikih bahwa khilafah adalah sebuah sistem pemerintahan
yang berusaha untuk menyesuaikan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja dia jelasin. Nah, ketika khilafah ini masih ada kemudian namanya khilafah Umayyah, ada kemudian khilafah Abbasiyah, ada kemudian khilafah Utsmaniyah. Nah, mereka ini menunjukkan keislaman secara utuh. Dan sekarang yang kita lihat ini adalah keislaman yang tidak terlihat secara utuh. Makanya yang kita lihat sekarang adalah apa yang mau dilihat oleh para media. Media mau menampilkan Islam apa, itu yang kita lihat, termasuk yang kamu lihat dengan 9/11. Intinya, Samsul menyampaikan kepada saya bahwa Islam tidak pernah memperbolehkan adanya kekerasan tanpa dalil, tanpa sebuah hal yang memberikan legitimasi, dan legitimasinya ini harus daripada Tuhannya, dan itu semua sudah tercatat jelas di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, kata dia, dan tidak boleh sembarangan. Samsul tidak setuju dengan kekerasan, tapi di saat yang sama Samsul mengatakan bahwa dia pun tidak setuju dengan cara Amerika menyudutkan Islam dan merasa bahwa dirinya paling benar dan dirinya nggak ada salah, dan menjustifikasi perang-perang setelah itu. Oke? Kita kemudian berakhir diskusi itu, lalu kemudian saya bilang, Sul, kayaknya kamu ini cocok untuk kemudian saya ajak jalan-jalan. Kemana, Lik? Sul, punya kenalan nggak? Kita pergi ke gunung yuk. Ngapain pergi ke gunung? Saya pengen cari orang yang bijaksana, yang nggak terkontaminasi dengan kehidupan. Saya mau tanya tentang dia, bagaimana cara dia mengartikan kehidupan ini. Saya mau tanya tentang dia, ngapain manusia di dunia. Saya mau tanya sama dia, dari mana asal manusia dan kemana kita setelah mati. Saya mau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam hidup saya. Kita harus cari orang yang pintar, filsafat, dia bijaksana, dan dia nggak ada di perkotaan. Karena saya menganggap orang perkotaan itu semua sudah terkontaminasi. Kayak kita harus cari orang bijak yang ada di gunung-gunung kayak di TV-TV itu loh. Ya kalau zaman sekarang yang modelnya Gandalf lah. Atau kalau di Harry Potter, Albus Dumbledore lah, kira-kira gitu. Ya, atau misalnya kalau di One Piece ya kayak Silver Rayleigh lah, kira-kira gitu. Atau kayak di Naruto ya kayak inilah, kayak Jiraiya lah, kira-kira gitu ya. Yang ada di luar, orang-orang yang beruzlah, orang-orang yang eskatis gitu kan ya. Eskatisme itu ya orang-orang yang beruzlah itu dia, yang bertapa lalu mendapatkan pencerahan ya, kira-kira gitulah. Karena pikiran saya masih begitu. Lalu kemudian Samsulnya bilang gini, Lik, nggak usah jauh-jauh, Lik. Kalau kamu mau tahu tentang kehidupan, kalau kamu mau tahu tentang jawaban-jawaban tadi, pertanyaan hidup kamu, saya punya guru. Guru saya ini masih muda, tapi omongannya penuh hikmah. Begitu ya? Waduh, ini keren juga. Saya punya guru, saya punya ustadz, masih muda, tapi omongannya penuh hikmah. Siapa? Namanya Fatih Karim. Sampai sekarang orangnya masih ada, masih jadi ustadz saya. Namanya Ustadz Fatih Karim. Kalau di Instagram @fatihkarim. Nah, lalu kemudian ini ada orang masih muda, tapi ucapannya penuh hikmah. Namanya Fatih Karim. Mau nggak? Kalau mau saya ajak ketemu dengan dia. Saya bilang, malas saya. Kenapa? Karena pandangan saya, ya ini masalahnya. Saya nggak bisa menyalahkan kalau ada orang-orang yang nganggap saya radikal, karena mereka sudah di-framing oleh media, sudah di-framing oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana saya dulu di-framing, kalau ustadz itu ya paling cuma ngurusin akhirat, cuma ngurusin surga dan neraka, cuma ngurusin orang-orang nikahan, cuma ngurusin orang-orang sedekahan, cuma ngurusin orang-orang yasinan, kemasukan setan, gitu kan ya, sunatan, gitu kan ya. Cuma itu aja. Dan saya tuh dalam pikiran saya, ustadz itu kuno gitu loh, maksudnya ustadz tuh nggak akan bisa jawab pertanyaan-pertanyaan hidup. Ya wajar, karena saya sudah di framing begitu. Maka dia bilang, enggak, Lik, ini ustadz kita Fatih Karim ini, dia ngajarin kita rutin, dan dia pengetahuan tentang dunianya sama bagusnya dengan pengetahuan akhiratnya. Saya bilang, oke, kalau gitu kita coba akan ketemu dengan Ustadz Fatih Karim. Diaturlah ketemu dengan Ustadz Fatih Karim, tapi sebelum ketemu Ustadz Fatih Karim, karena saya ini sekos-kosan sama mereka semuanya, akhirnya saya pindah kos-kosan, lalu kemudian bersama mereka semua. Ini ceritanya fast forward, lalu kemudian kita pindah ke tahun kedua, dari Baranang Siang kita pindah ke Darmaga atau Dramaga, sama aja. Kita sewa satu rumah untuk jadi kos-kosan. Di situ ada 2 orang yang bukan muslim, sementara ada sekitar 7 orang yang muslim ya. Nah, kita di situ kita tinggal bareng, dan saya mulai mengakses beberapa buku-buku bacaan mereka.
saya baca buku, ada satu judul tentang pergaulan Islam. Jadi Nizamul Ijtimai fil Islam, sistem pergaulan di dalam Islam. Sebelum ketemu dengan Ustadz Fatih Karim, saya sangat senang membaca buku-buku keislaman. Saya pengen lihat cara pikir mereka itu seperti apa. Dan karena saya paling senang dengan hubungan antara pria dan wanita, maka saya bacalah buku sistem pergaulan di dalam Islam yang mengatur bagaimana cara laki-laki dan wanita itu harusnya berinteraksi. Nah, saya baca bukunya dan saya tuh memang sakti. Baru baca buku sistem pergaulan di dalam Islam, itu langsung main buka aja, itu langsung sampai pada bab yang sangat seru. Dan saya rasa itu agak enggak sopan kalau saya ceritakan di sini ya. Pokoknya ya tentang itulah pokoknya. Di situ kemudian saya baca tentang pergaulan laki-laki dan perempuan. Lalu setelah baca tentang laki-laki dan perempuan, saya mendapatkan banyak hal yang harus saya tanyakan. Bagaimana posisi perempuan dibandingkan dengan laki-laki? Apakah betul laki-laki itu bisa menikahi banyak orang begitu saja? Apakah betul seolah-olah perempuan di dalam Islam ini seolah-olah seperti pembantu, cuma ngurusin kasur, dapur, sumur? Apakah betul perempuan ini di dalam Islam dimarginalkan dan seterusnya? Itu semua kemudian saya pengen tahu. Setelah saya pengen lihat semuanya, setelah saya baca banyak buku mereka, salah satunya adalah sistem pergaulan dalam Islam tadi, akhirnya pucuk dicinta ulam tiba. Suatu saat saya mau diperkenalkan dengan Ustadz Fatih Karim. Waktu itu beliau lagi ngisi di Masjid Al-Huriyah IPB dengan satu ustadz yang lain namanya Ustadz Ahmad Jannati. Membahasnya Masya Allah tahun 2002. Bayangin ya, ketika selesai September, isu terorisme lagi di mana-mana, mereka bahas tentang menepis opini negatif tentang syariat Islam. Bahasanya potong tangan, bahasanya rajam, bahasanya ya segala macam yang dalam tanda kutip mengerikan di depan publik karena framingnya begitu. Yang bahas Ustadz Fatih Karim, yang bahas Ustadz Ahmad Jannati. Di sebelah Al-Huriyah itu ada lapangan basket tempat saya nongkrong. Lalu kemudian saya nongkrong di lapangan basket, Samsul bilang, "Lik, nanti kalau sudah waktunya nanti saya kasih tahu." Setelah kemudian menjelang akhir-akhir acara, pada saat kesimpulan saya dimasukkan ke masjid dan alhamdulillah waktu itu karena kita memang mau untuk mencari Islam, boleh untuk masuk ke masjid walaupun saya belum muslim. Orang-orang pada ngeliatin, wah ini kayaknya ada orang sipit datang ke masjid, ini ngapain ini gitu kan ya, apa mau protes atau mau apa. Saya duduk di situ mendengarkan kesimpulan, dengerin mereka doa. Setelah itu Ustadz Fatih Karim keluar, kita kenalan dan kita duduk di teras masjid sambil memandang waktu itu ke arah sebelah timur ya. Nah, teras sebelah timur masjid. Waktu itu kita ngobrol di situ. Ustadz Fatih Karim ngomong gini, "Lik, saya terus terang nggak punya waktu banyak karena setelah ini saya ada kajian yang lain lagi. Nanti kalau seandainya kamu perlu waktu lagi, saya akan sediakan waktu khusus buat kamu. Kalau kamu mau nanya sesuatu yang paling penting, nanyain aja sekarang." Saya langsung nanya, "Ustadz, benar nggak di dalam Islam bahwa Islam tuh memperbolehkan budak bagi perempuan? Jadi memperbudak orang, baik perempuan ataupun laki-laki. Yang kedua, Ustadz, apakah benar di dalam Islam itu ada poligami yang tidak ada batasannya? Maksudnya tidak ada ya batasannya 4 tapi nggak ada batasan poligami." Ustadz Fatih Karim ketawa pada saat itu, lalu kemudian dia bilang, "Jadi gini Lex, ini nggak bisa saya jelasin dengan singkat karena sebelum saya menjelaskan tentang syariat, saya harus menjelaskan pada antum tentang akidah, tentang perkara-perkara yang sangat dasar di dalam Islam. Nah kalau ini sudah dijelasin, baru saya bisa menjelaskan yang lainnya." Begitu dia baru ngomong begitu, kita baru ngomong sedikit, azan berkumandang dan dia bilang, "Kita nanti cari waktu, datang ke rumah saya, nanti kita diskusi panjang." Nah, itulah kemudian perkenalan saya dengan Fatih Karim yang pertama. Setelah selesai itu, maka kita buat janjian yang berikutnya. Janjian yang berikutnya, kalau saya nggak salah ingat, itu terjadinya hari Kamis. Hari Kamis, lalu kemudian Ba'da Isya. Saya punya teman lagi yang lain, dia ngajak saya pergi, "Yuk Lik, saya temenin." Pergilah kita dari Darmaga pergi ke Baranang Siang, ya tempat Ustadz Fatih Karim kemudian tinggal kos pada saat itu. Kita sampai di sana maghrib, nungguin Ustadz Fatih Karim dan teman saya sholat. Ba'da Isya kita mulai diskusi. Diskusi itu berlangsung akhirnya sampai sampai menjelang subuh. Dan di situ kita benar-benar nggak makan, kita benar-benar nggak apapun kecuali diskusi. Diskusinya apa aja panjang banget. Iya, yang jelas saya dapat pengajian waktu itu dari Ba'da Isya sampai dengan menjelang hampir subuh gitu kan. Kita diskusi terus. Nah, apa yang kemudian terjadi pada saat itu, Ustadz Fatih Karim selesai Isya, lalu kemudian dia
nyuguhin saya makanan, kita makan bareng. Dari situ juga saya mikir, wah ternyata orang muslim itu juga mau ngasih makan ya, karena ya kadang-kadang ada perkara-perkara yang sangat sederhana tapi itu memberikan sebuah impact ya pada orang. Kemurahan hati kita kepada orang-orang ketika kita mau untuk membantu perkara-perkara kecil itu bisa jadi menjadi jalan hidayah bagi orang. Setelah kemudian saya berada di rumahnya Fatih Karim, kita mulai diskusi kita. Lalu kemudian dia mulai menyampaikan, Lix, jadi gini ceritanya. Sebelum orang membahas tentang syariat, halal dan haram, maka dia harus membahas dulu tentang akidah. Nah, sekarang terserah antum mau menanyakan dulu perkara-perkara yang antum pengen, atau saya jelasin dulu dari perkara-perkara yang awal sehingga antum tahu runutan Islam ini kayak apa. Saya bilang silakan Ustadz menjelaskan aja dulu. Beliau mengambil perumpamaan. Ini kayak nyusun Lego, Lik. Atau ini kayak kita buat rumah. Rumah itu yang pertama kali dibangun harus fondasinya. Setelah fondasinya dibangun, kaki-kakinya dibangun, baru kemudian kita bangun bagian dasarnya, lantai pertama. Setelah lantai pertamanya dibangun, baru kita naikkan lagi tiangnya, kita baru bisa bangun lantai yang kedua. Setelah lantai kedua dibangun, lalu seterusnya kita bisa bangun lantai ketiga. Setelah semuanya selesai, kerangka rumahnya jadi, baru kita bisa bicara tentang finishing. Setelah kita bicara tentang finishing, baru kita beli perabot-perabotnya. Baru kita beli kulkas, baru kita beli sofa, baru kita beli ranjang, baru kita beli AC, baru kita beli segala-galanya. Tapi kita tidak bisa melakukannya secara terbalik. Ini tertib di dalam membangun rumah. Artinya harus tertib, harus kemudian satu persatu, dan itu harus berdasarkan ya sequence. Tertib itu artinya sequence. Nah, berarti ini harus dibangun terlebih dahulu. Kita nggak bisa beli kulkas dulu, lalu kemudian rumahnya belum ada. Atau kita nggak bisa gambar interior sebelum kita punya struktur rumahnya kayak apa. Dan kita nggak bisa bangun lantai 2 sebelum bangun lantai 1. Dan nggak mungkin bisa bangun lantai 1 sebelum kita punya fondasi. Maka yang saya mau jelaskan kepada antum, ini fondasinya. Apa yang beliau jelaskan kepada saya? Yang beliau jelaskan kepada saya persis seperti yang saya jelaskan dari dari episode ke-9 sampai dengan episode ke-19. Episode ke-10 sampai episode ke-19. Jadi kalau Anda pengen tahu apa yang dijelaskan, itu yang dijelaskan sama Ustaz Fatih Karim pada saya. Yang akhirnya saya jelaskan ke antum, tentu dengan tambahan saya, dengan cara saya sendiri. Tapi yang dijelaskan adalah seperti itu. Dari titik itu saya bilang, gila, ini kok bisa sama yang dia jelaskan dengan pengalaman hidup saya. Saya tuh seolah-olah pengen bilang, saya tuh mikir begitu. Oh iya juga ya, oh iya juga ya. Kenapa penjelasannya sama kayak saya? Kenapa penjelasannya adalah bahwa harus dari meyakini Tuhan dulu, harus dari kemudian tidak bisa menolak Tuhan itu ada dulu dan segala macamnya. Sampai pada satu titik saya bilang, saya sudah ngalamin semua itu. Makanya saya bilang sama Ustaz Fatih Karim, saya itu ketika ketemu antum Ustaz, ketika dijelaskan tentang Islam, itu kayak jerami kering kena api. Kebakar semuanya. Jadi seolah-olah apa yang saya ngomong tuh nyambung, apa yang saya pikirin tuh semua nyambung dengan pembicara Ustaz Fatih Karim. Ngobrol panjang, cerita panjang segala macam tentang Islam, sedikit demi sedikit terjawab. Permasalahan takdir terjawab. Permasalahan tentang, saya nanya pada Ustaz Fatih Karim, kalau Tuhan itu adil, kenapa ada orang lahirnya cacat sementara ada orang lahirnya nggak cacat? Kalau Tuhan itu adil, kenapa begini, kenapa begitu? Kalau seandainya Tuhan itu adil, kira-kira masuk surganya yang mana? Apakah orang-orang yang baik dan orang-orang jahat masuk surga kayak seperti pandangan saya dulu, bahwa kalau Tuhan itu maha kasih, semuanya masuk surga, baik penjahat, baik orang baik masuk surga? Nggak adil dong kalau gitu. Sekarang konsep keadilan di dalam Islam seperti apa? Beliau jelaskan lagi. Konsep jihad seperti apa? Beliau jelaskan lagi. Konsep perbudakan seperti apa? Beliau jelaskan lagi. Konsep wanita seperti apa? Beliau jelaskan lagi. Tapi kemudian ujung-ujungnya ada satu benang merah yang beliau ingin jelaskan. Perkara syariat itu tergantung keyakinan kamu. Yang saya akhirnya menyatakan, yang akhirnya saya mengibaratkan seperti dokter dan resepnya. Jadi kalau seandainya Anda sudah percaya resepnya, Anda sudah percaya dokternya, maka resepnya itu menjadi make sense. Tapi kalau Anda nggak percaya sama dokternya, mau resepnya sekeren apapun, Anda nggak akan mau terima. Jadi kuncinya adalah meyakini Tuhannya, meyakini bahwa dia memang Tuhan, maka syariatnya apapun juga kita akan menjadi make sense bagi kita. Apabila sudah make sense bagi kita ini adalah dokter, maka resepnya make sense. Apabila sudah make sense bagi kita bahwa Allah itu adalah Tuhan, maka syariatnya menjadi make sense. Ini seperti itu, maka saya terjawab semuanya. Beliau mengambil contoh lagi misalnya, contohnya misalnya, ada orang bertanya, kenapa kalau seandainya kita nggak boleh makan babi? Ya kalau kita jelaskan secara syariat ya percuma, babi itu nggak boleh dimakan karena sudah syariat Allah. Ada yang menjelaskan dengan cara yang menurut saya justru bisa membuat masalah baru. Kenapa babi nggak boleh? Ya karena babi berpenyakit, makanya nggak boleh dimakan. Itu bukan sebab syariat, itu adalah hikmah syariat. Kalau secara hikmah syariat dijadikan sebagai penyebab seolah-olah syariat itu turun, bisa bahaya. Kenapa babi nggak boleh dimakan? Karena babi itu ada banyak penyakitnya.
Kita bisa ngomong lah kalau penyakitnya sudah nggak ada lagi, oh itu karena babi hidupnya di tempat yang kotor. Kalau babi hidupnya di apartemen, kan tetap nggak boleh, gitu kan ya. Nah ini kemudian beliau katakan, berarti contoh kalau kenapa kita nggak boleh makan babi? Jawabannya sederhana, karena itu syariat Allah. Itu sudah resepnya. Lah kenapa resepnya harus kita taati? Karena dokternya lebih tahu. Karena kita bukan dokternya, kita bukan Tuhannya. Maka kalau kita sudah buktiin dia Tuhannya, maka kita mengikuti apa kata-katanya dia. Sederhana. Maka beliau juga menjelaskan, dengan cara yang sama, itulah yang bisa menjelaskan. Kenapa kalau kita kentut, yang wudhu itu mukanya, bukan pantatnya yang dibasuh. Padahal yang kalau kentut itu keluarnya lewat pantat misalnya. Tapi kan kita nggak bisa basuh di situ. Maksudnya bukan disuruh basuh di sana, tapi kita disuruh basuh muka. Malah yang di situ nggak disuruh basuh. Kenapa? Itulah syariatnya, itulah halal dan haramnya. Maka beliau mengutip. Makanya Aisyah kemudian menyatakan, seandainya syariat ini, halal haram ini turun sebelum adanya akidah, insya Allah kita menolaknya. Karena kita belum siap untuk menerima halal dan haram. Karena kita belum meyakini dokternya, kita belum meyakini Tuhan itu siapa. Maka setelah kita diskusi panjang lebar, ya panjang lah, dari episode ke-10 sampai episode ke-19 gitu kan ya. Panjang lebar. Akhirnya kemudian saya bilang, saya sudah cukup, saya sudah merasa cukup, dan saya sekarang meyakini bahwa benar Islam ini adalah agama yang benar. Apa yang membuat saya meyakini? Di antara panjangnya diskusi itu, ada satu diskusi yang benar-benar mengena dan menjadi titik balik saya. Yaitu apa? Diskusi tentang manual instruction. Saya nggak hendak untuk menjelaskan kenapa saya meninggalkan agama saya yang lama. Teman-teman boleh lihat segala macam yang ada, pelajari saja, karena orang tuh kadang-kadang sensi. Kita menyampaikan tentang sesuatu yang kita rasakan, kita dianggap menghina. Padahal ini adalah sesuatu yang kita rasakan, dan itu boleh-boleh saja sesuatu yang kita rasakan, dan memang faktanya begitu. Salah satu contoh, saya cuma cerita satu contoh aja. Permasalahan terbesar pada seluruh kitab suci selain Islam adalah bahwa kitab sucinya tidak dikasih tahu dengan bahasa apa. Ini problematika yang sangat besar sekali. Dan ketika kemudian mereka dengan bangga mengatakan bahwa ini kitab sudah diterjemahkan begitu banyak bahasa, di saat yang sama itu problemnya menjadi problem yang sangat besar sekali. Di saat yang sama mereka bilang, daripada kitab Al-Quran, itu kemudian bahasa Arab, dan orang kan nggak semua bisa baca bahasa Arab. Salah besar. Justru itu metode penjagaan yang paling sempurna. Karena itu ditulis dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Rasulnya, dalam bahasa kaumnya, dan itu ditulis dalam bahasa yang sangat dikenal di zaman itu, dan ada trace-nya, dan kita bisa tahu kata ini maksudnya apa di masa itu. Kita tahu bahwa kemudian kaum ini memaknai ayat ini dengan cara seperti apa, atau bahasa Arab dengan cara seperti apa. Tapi itu nanti kita bahas. Yang kita bahas adalah itu kitab satu-satunya yang bebas daripada kesalahan linguistik adalah Al-Quran. Kok bisa begitu? Oke, contoh. Gak usah bicara dengan bahasa Yunani, Ibrani, Aram. Gak usah. Kita bicara aja tentang bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia. Anda dari Indonesia pergi ke Malaysia, bisa jadi orang banyak salah paham dengan Anda. Dari tadi aja ucapan saya, itu saya udah berusaha untuk mengucapkan sesuatu yang baik, tapi kadang-kadang nggak bisa, karena nggak ada padanan katanya. Contoh, teman-teman sekalian. Di bahasa Malaysia, itu Anda nggak bisa mengucapkan kata butuh. Mohon maaf kalau ada teman-teman dari negeri jiran, dari Malaysia yang ada di sini, tapi saya cuma mau ngasih contoh aja. Teman-teman nggak bisa mengucapkan kata butuh. Teman-teman boleh mengucapkan kata perlu, tapi nggak boleh kata butuh. Kenapa? Butuh di dalam bahasa Indonesia itu adalah perlu. Saya butuh pensil, berarti saya perlu pensil. Di bahasa Malaysia, itu artinya alat kelamin laki-laki. Jadi teman-teman nggak bisa bilang kayak gitu di Malaysia. Tadi saya bilang pantat, itu nggak bisa bilang di Malaysia. Di Malaysia harus bilangnya bokong. Karena kalau yang tadi itu berarti alat kelamin perempuan. Paham teman-teman sekalian? Nah, ini menghasilkan sebuah kebingungan yang sangat besar. Dari tadi mungkin kalau ada orang Malaysia yang nonton ini, mungkin mereka ketawa-ketawa dari tadi. Wah, Ustaz Pelik ngomongnya jorok gitu kan ya. Bukan jorok, tapi memang itu yang terjadi. Nah, itu kesalahan linguistik. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mengartikan satu kitab yang ditulis jauh setelah kemudian nabinya sudah nggak ada lagi, dan ditulis bukan dengan bahasa aslinya? Karena kita tahu bahwa ada satu informasi yang menyatakan bahwa yang pertama kitab suci itu adalah berbahasa Yunani. Makanya yang dikenal adalah Yesus Kristus. Bukan kemudian Isa Al-Masih. Atau dalam bahasa Ibrani Isa.
Mesias gitu kan ya. Tapi Yesus Kristus, padahal Kristus artinya Mesias, artinya Al-Masih artinya. Sama. Tapi Kristos dalam bahasa Yunani. Nah, berarti kalau orang-orang yang pertama kali beragama Nasrani adalah orang-orang Nasrani dan kitab-kitab ditulis dengan yang pertama kali menganut agama Kristen adalah orang-orang Yunani, Nasrani adalah orang-orang Yunani, maka bahasanya dikembangkan dalam bahasa Yunani dan itu tidak sama dengan bahasa asalnya Yesus. Ini menjadi problem besar, problem linguistik. Contoh lagi misalnya, orang Arab sama orang-orang Ibrani, sama orang-orang Yahudi, itu punya persamaan kata, akar katanya sama. Contoh kata-kata Rabbi, ro sama ba. Rabbi itu di orang-orang Ibrani dimaknai sebagai guru. Di orang-orang Arab, Rabbi itu dimaknai sebagai Tuhan. Asal katanya sama, Robba artinya tumbuh, artinya sesuatu yang mengembangkan, sesuatu yang terpelihara. Berarti kata-kata Robbi itu artinya yang memelihara, yang mengembangkan, yang menjadi guru, yang mengajarkan dan segala macam. Tapi dalam bahasa Ibrani jadinya guru, Rabbi. Sedangkan dalam bahasa Arab jadinya Tuhan. Nah, ini berbahaya. Ini Tuan atau Tuhan? Ini guru atau Tuhan? Ini artinya yang mana? Ini masalah linguistik. Maka kita harus tahu bahasa aslinya apa, dan bahasa asli harus terus-menerus disertakan. Karena begitu ini ditranslate, dari translate lagi, jadinya kacau. Makanya Al-Quran itu harus dibaca dalam bahasa aslinya. Karena kalau seandainya ditranslate lagi, kacau akhirnya. Karena padanan katanya nggak ada. Misal, dalam bahasa Jawa, grundel itu padanan bahasa Indonesianya apa, ayo? Grundel, ada yang bisa tahu? Grundel bahasa Indonesianya apa? Grundel itu ya ini saat ngedumel juga bahasa Jawa. Dan ngedumel tuh keluar, grundel nggak keluar. Kalau gitu grundel apa, Sat? Menggerutu tuh keluar, grundel nggak keluar. Jadi grundel tuh apa? Grundel tuh adalah perasaan yang sangat membuncah di dalam dada, nggak bisa keluar gitu kan ya. Tapi kesel banget rasanya. Ya itu grundel. Nggak ada padanan bahasanya. Apalagi orang-orang Sunda. Orang Sunda itu punya 4 atau 5 kata untuk jatuh. Jatuh ke jengkang, jatuh dengan pantat, jatuh dengan kaki 1, jatuh dengan kaki 2, jatuh ke depan, jatuh ke belakang. Ya itu orang Sunda yang lebih tahu lah bahasanya. Ketelisep, apalah segala macam saya nggak ngerti. Tapi saya pernah. Itulah tanggapan yang cukup mendalam dari Ustadz Felix Siau terkait pernyataan Pendeta Esra Soru. Semoga pembahasan ini bisa menjadi bahan renungan dan membuka ruang dialog yang sehat. Bagaimana menurut Anda? Silakan tinggalkan pendapat di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang, menghadirkan diskusi yang bermanfaat.